Selamat berjumpa lagi teman-teman dalam ibadah remaja pagi ini dengan tema Aku Gembala yang Baik. Apa kabar teman-teman remaja di rumah? Baik, puji Tuhan saya siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 16 ayat 23-24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari dengan kerendahan hati kita menghadap tahtanya untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini, kurasa bahagia. Votum dan salam. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang takhta kerajaannya tidak berkesudahan di dalam Yesus Kristus Sang Anak Tunggal dengan persekutuan Roh Allah yang kudus. Amin. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus kepadamu dari segala orang kudus. Kita menyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Teman-teman, kita akan membaca kitab secara berbalas. Mazmur 28 ayat 1-9. Tuhan perisaiku. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku.
Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menyatukan mereka dan tidak membangun mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan menyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kita menyanyi dari lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan. Atas pertolongan dan kemurahan Tuhanlah kami boleh hadir bersekutu di sini bersama dengan segenap remaja yang ada di rumah masing-masing. Tiba saatnya bagi kami untuk belajar dari sebagian kecil dari firman-Mu, sertai setiap kami, baik yang ibu guru yang memberitahukan firman-Mu, maupun setiap kami yang setia mendengar. Bersabdalah Tuhan, sesungguhnya kami telah siap mendengar. Amin. Teman, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 17. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga yang membukakan pintu dan domba-domba yang mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena itu memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar di rumah? Puji Tuhan adik-adik, pada pagi ini kita semua boleh bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi yang indah ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 17. Nah, di situ judulnya Gembala yang Baik. Dan tema kita pada pagi ini, Aku adalah Gembala yang Baik. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar memahami hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Minggu lalu kita belajar bagaimana hubungan antara kita yang menyembah dan Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Nah, pagi ini kita belajar bagaimana hubungan seorang gembala dengan domba-dombanya. Nah, adik-adik, pada pembacaan firman Tuhan pagi ini, yang dikatakan gembala adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang agung. Adik-adik, kenapa kita dikatakan sebagai domba? Ya. Kita ketahui bersama bahwa domba itu adalah binatang yang sangat menuruti gembalanya. Dia siap dituntun oleh gembala. Ya, sedangkan yang kita pelajari pada minggu yang lalu, kalau kambing itu bagaimana? Ya, kambing itu binatang yang suka memberontak. Kalau dituntun, dia melawan adik-adik. Sehingga Tuhan Yesus menggambarkan anak-anaknya itu sebagai domba. Karena domba adalah binatang yang sangat menuruti, ya, mau dituntun, ya. Nah, adik-adik, pagi ini Tuhan menggambarkan hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Nah, gembala yang kita pahami pada pagi ini adalah gembala agung. Gembala agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita adik-adik sebagai domba-domba Allah? Yang kita ketahui bersama pada ayatnya yang ke-11, di situ Tuhan Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuh, roh dan jiwanya, sehingga Tuhan Yesus rela mati adik-adik untuk menebus dosa-dosa kita, agar domba-domba Allah mendapat kehidupan yang kekal. Nah, itulah gembala kita adik-adik, gembala yang kita kenal, gembala yang mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya.
sehingga domba-dombanya memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu yang kedua, gembala kita atau Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Sekalipun domba-dombanya kelihatannya sama semua, ya. Tetapi Tuhan Yesus akan melihat yang mana domba yang paling setia. Ya, ada juga domba yang agak nakal, ya. Ya, siapa di sini domba yang sedikit-sedikit nakal? Ya, kadang ada waktu baca Alkitab, kadang lupa, ya. Tetapi ada juga domba yang setiap saat setia kepada Tuhan. Dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia selalu punya waktu untuk membaca firman Tuhan, punya waktu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, kita tahu dalam lagu sekolah minggu yang mengatakan mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, ya. Semuanya diawali dengan doa. Nah, itulah gambaran hubungan antara gembala dan domba. Gembala mengenal domba-dombanya dan domba-domba itu mendengar suara gembalanya. Ya, adik-adik, terus apakah domba-domba itu mengenal aku sebagai gembala? Nah, pertanyaan bagi kita adik-adik remaja, ya. Kenalkah kita pada gembala kita? Jangan sampai kita kurang mendengar suara gembala, ya. Setiap waktu Tuhan sudah memelihara domba-dombanya. Tetapi domba-dombanya adakah waktu mau mendengarkan suara gembalanya? Bagaimana kita mendengar suara gembala? Ya. Kita dapat mendengar suara gembala lewat Alkitab, ya. Nah, bagaimana kamu mau mengenal gembalamu kalau kamu tidak setia membaca Alkitab? Karena lewat Alkitab inilah kamu mengenal siapa gembalamu yang sesungguhnya. Gembala agung, ya, gembala yang memberikan nyawanya. Mungkin adik-adik bilang, ya, Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa saya, dia adalah gembalaku. Ya, tetapi untuk lebih memahami adik-adik bagaimana pengorbanan seorang gembala, kita akan dapat mengetahui dan memahaminya dengan tuntunan Roh Kudus lewat Alkitab. Semua ada di dalam Alkitab. Ya, ketika kamu membaca Alkitab, kamu akan semakin memahami siapa gembalamu. Ya, gembala yang setia menuntun domba-dombanya. Dia tahu apabila domba-dombanya itu ya sedang kesakitan, gembalanya bisa merasakan adik-adik. Terus apabila ada anak-anaknya yang sedang bersedih, ada beban, dia bisa meringankan bebannya adik-adik. Karena apa yang dirasakan dombanya, gembalanya juga merasakan. Itulah salah satu ya ciri dari gembala kita. Dia mampu merasakan setiap kesedihan, kesusahan domba-dombanya. Sehingga dia selalu memberikan kita kekuatan, ya. Dia mampu menuntun kita untuk selalu bersukacita. Ya, ada lagunya, dia menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Terus dia menuntun aku ke air yang tenang. Berarti gembala kita itu selalu memberikan damai sejahtera adik-adik. Ya, cuma satu kuncinya yaitu kita selalu memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan dan berdoa. Nah, adik-adik mungkin saat ini terlalu sibuk dengan keasikan dunia, ya. Ya, mungkin dalam satu hari adik-adik
bisa menghabiskan waktu untuk main TikTok. Ya. Terus adakah waktu buat gembalamu untuk mendengarkan suara gembalamu? Ya. Kita punya waktu ya adik-adik, jangan lewatkan dalam satu hari untuk mau mendengarkan suara gembalamu adik-adik. Karena itulah yang akan menuntun hidupmu. Dia akan membawa engkau ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala yang agung, ya dia akan merupakan panggilan dari Tuhan Yesus untuk kita selalu dekat dengannya. Ya, bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan? Kita selalu berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, adik-adik. Ya, adik-adik mungkin saat ini belum memahami bagaimana ya tantangan-tantangan yang sedang kalian hadapi, yang mungkin kalian tidak akan sadari yang ada di sekitarmu, khususnya di dalam handphone. Ya, akan banyak serigala-serigala atau iblis yang berusaha menjauhkan engkau dengan Tuhan, dengan gembalamu. Dia akan menawarkan sesuatu yang lebih asik dibanding membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita untuk mempunyai hubungan yang kuat dengan Sang Gembala. Bangunlah hubungan yang kuat dengan Gembala supaya hidupmu selalu aman dalam perlindungannya. Ya, untuk itu adik-adik mulai saat ini, marilah kita mempercayakan hidup kita di tangan Sang Gembala. Maka kita akan berkata seperti Raja Daud di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pagi ini untuk kita lebih memahami siapa gembala kita, ya, bagaimana perjuangan seorang gembala agar domba-dombanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari kita saksikan video berikut ini. Bacaan Injil dikutip dari Injil Santo Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, semoga firman Tuhan pada pagi ini
akan selalu menuntun kita untuk menjadi domba-domba yang selalu setia kepada gembala dan lebih mengenal gembalanya, memiliki hubungan yang kuat antara gembala dan domba-dombanya. Ya, setia membaca firman Tuhan dan tekun berdoa. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan. Nas persembahan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dengan lagu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang Engkau limpahkan pada kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami semua anak-anak-Mu dapat bangun dan dapat kembali ya Tuhan, dapat bersekutu bersama, beribadah walaupun kami hanya bisa melalui virtual di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau membawa dalam doa untuk kedua orang tua kami, baik yang jauh maupun dekat dengan kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mohon Engkau tetap menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan selalu, umur panjang, berkat-Mu selalu. Terutama ya Tuhan, Engkau tahu saat ini ya Tuhan, begitu banyak wabah, penyakit yang menghantui kami, sehingga terkadang ya Tuhan, perasaan kami dihantui dan kami merasa takut ya Tuhan. Tetapi kami selalu mohon kepadamu, biarlah ya Tuhan, Engkau selalu ada di samping orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Buat kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu, dimanapun kami berada, secara khusus di gereja-Mu, Gereja Maranatha ini ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami, keseharian kami dapat lakukan dengan baik. Engkau juga dapat memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Juga ya Tuhan, untuk guru-guru sekolah minggu, dimanapun berada ya Tuhan, terutama ya Tuhan di gereja-Mu Maranatha ini, Engkau tahu ya Tuhan, kami selalu ada bersama adik-adik kami di tempat ini. Biarlah ya Tuhan dalam setiap kami melayani, baik itu sekalipun secara virtual sekalipun ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati, agar kami bisa tetap membimbing adik-adik kami dengan baik, sehingga
mereka dapat mencerminkan kasih-Mu dimanapun mereka berada. Buat teman-teman kami ya Tuhan, baik yang sakit, Engkau pulihkan mereka. Siapapun mereka ya Tuhan, Engkau pulihkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjadi dokter yang ajaib, agar dalam rasa sakit mereka ya Tuhan, mereka dapat dipulihkan. Ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat memberkati berapapun yang kami berikan dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, biarlah dapat kami gunakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, doa syukur dan syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi Tuhan adalah gembalaku. Sambil tetap berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Pergilah dan tunjukkanlah kasih dan beritakanlah kabar keselamatan seorang terhadap yang lain dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan hikmat memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sebelum ibadah ini kita ditutup, kita bernyanyi bersama lagu Bapa Terima Kasih. Terima
ibadah kita pada minggu hari ini teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.